Oke teman-teman semua, dengan saya Covino dalam channel Go Tutorial, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang alat optik bagian yang terakhir tentang perhitungan pada teropong bintang dan teropong bumi. Ya, teman-teman boleh menyaksikan video ini dari awal hingga akhir supaya bisa mengerti dan memahami tentang perhitungan pada teropong. Oke, mari kita mulai bersama-sama dan kita akan belajar bersama-sama, teman-teman. Saya bahas pada perhitungan pembentukan bayangan pada teropong bintang ya, ini teropong bintang. Oke, jadi ada dua konsep juga ketika mata tidak berakomodasi dan mata berakomodasi maksimum. Itu pembentukan bayangannya kira-kira seperti ini. Kalau tidak berakomodasi itu akan dibentuk bayangan dari titik terhingga, sedangkan kalau berakomodasi maksimum itu terbentuk bayangan pada titik tertentu. Nah, yang dicari atau yang dihitung itu juga sama dengan mikroskop. Kita akan menghitung panjang dan perbesaran. Ada dua kondisi lagi, mata tidak berakomodasi dan mata berakomodasi maksimum. Ini tetap sama teman-teman ya, ketika mata berakomodasi maksimum itu jangan lupa S-aksen OK pasti minusnya titik dekat. Dan rumusnya lebih simpel. Jadi saya gampangnya seperti ini. Kalau mencari panjang itu untuk tidak berakomodasi FOB ditambah FOK. Kalau mencari perbesaran dibagi ya, FOB dibagi FOK. Ya. Nah, lalu kalau mata berakomodasi maksimum itu tinggal FOK-nya kita ganti dengan SOK. Ya, jadi kalau mencari panjang FOB ditambah SOK, kalau mencari perbesaran FOB dibagi SOK. Sederhana banget teman-teman ya, ini hitungannya sangat sederhana. Oke, kita contohkan di soal. Sebuah teropong bintang memiliki lensa objektif berkekuatan 1 dioptri dan lensa okuler 20 dioptri. Tentukan jarak objektif okuler dan perbesaran teropong ketika mata normal 25 cm mengamati benda langit dengan tidak berakomodasi dan dengan berakomodasi. Oke, jadi di sini kita mencari fokusnya dulu ya teman-teman. Kita sudah punya P-nya objektif itu 1 dioptri, artinya fokusnya objektif adalah 1 per P ya, 1 per 1 ketemulah 1 meter ya, atau 100 cm. Sedangkan kalau P okulernya itu 20 dioptri, maka F okulernya adalah 1 per 20 meter ya, ini akan ketemu 5 cm. Oke, kita langsung masuk ke perhitungan ya. Yang disebut dengan jarak objektif okuler itu adalah D. Jadi kalau untuk mata tidak berakomodasi, D-nya tinggal FOB ditambah FOK, maka akan didapatkan 100 ditambah 5, 105 cm. Sedangkan untuk mencari perbesaran, rumusnya langsung FOB dibagi FOK, 100 dibagi 5 menjadi 20 kali. Nah, kalau matanya berakomodasi maksimum sedikit aja lebih ribet teman-teman. Kita harus gunakan dulu gini. S-aksen OK adalah minus 25 cm atau minus PP. Sedangkan tadi kita sudah punya FOK-nya adalah 5 cm. Di sini kita harus mencari SOK dulu teman-teman ya, pakai 1/S adalah 1 FOK dikurangi 1 S aksen OK ya, dapatlah 1/5 dikurangi 1 per min 25 ya. Kita samakan penyebut menjadi 25, jadi 5 ditambah 1 ketemu 6 per 25, artinya di sini akan terbentuk SOK-nya adalah 25 per 6 cm ya, atau sekitar 41 per 6 cm ya. Nah, lalu di situ kita mencari D. D untuk mata berakomodasi maksimum rumusnya adalah FOB ditambah SOK. Langsung kita masukkan 100 ditambah 4 per 6 itu akan menjadi 104 1 per 6 cm. Sedangkan perbesarannya FOB dibagi SOK akan didapatkan 100 dibagi 4 per 6, atau tadi kita bisa jadikan 25 per 6 saja, sehingga nanti akhirnya menjadi 24 kali seperti itu ya. Oke, sederhana sekali. Kita coba di contoh yang kedua. Teropong bintang mempunyai jarak antara objektif dan okuler 130 cm dan biasa dipakai untuk orang bermata normal dengan punktum maksimum 25 cm yang berakomodasi maksimum sehingga diperoleh perbesaran 25 kali. Hitung perbesarannya bila digunakan tanpa akomodasi. Di sini kita sudah mencari, sudah diketahui bahwa ada kondisi D-nya adalah 130 cm dan dia menghasilkan perbesaran 25
kali. Tetapi ini adalah kondisi bahwa ini sudah diketahui dia berakomodasi maksimum. Kalau berakomodasi maksimum, D ini bisa kita cari sebagai FOB ditambah SOK. Sedangkan M ini bisa kita cari dengan FOB dibagi SOK. Nah, dari persamaan ini, FOB dibagi SOK sama dengan 25, kita bisa mencari FOB sama dengan 25 dikali SOK. Nah, dari data FOB sama dengan 25 SOK, kita bisa terapkan di persamaan ini teman-teman. Ya, 130 sama dengan FOB-nya kita ganti 25 kali SOK ditambah SOK. Ini dianggap 1 SOK. 25 ditambah 1 menjadi 26 kali SOK sama dengan 130, sehingga kita ketemu SOK-nya adalah 5. Dengan SOK ketemu 5, FOB-nya akan didapat 25 kali 5 atau 125 cm. Seperti itu ya. Nah, lalu karena kita ditanyakan perbesaran tanpa akomodasi, kita harus mencari FOK dulu ya, teman-teman. Jadi kita bisa mencari seper FOK adalah seper SOK ditambah seper S aksen OK. Ya. Di sini SOK-nya adalah 5, S aksennya bisa kita cari sebagai min PP atau min titik dekat. Kita gunakan penyamaan penyebut, di sini 5, di sini jadi 25, jadi 5 dikurangi 1 menjadi 4/25 ya, sehingga FOK-nya akan didapat 25/4 cm. Jadi di situ ketika kita mencari perbesaran tanpa akomodasi, kita tinggal masukkan di rumus FOB per FOK, ketemulah angka FOB-nya tadi 125 dibagi 25/4 sehingga mendapatkan angka 20 kali, seperti itu ya teman-teman. Oke, ini soal tentang teropong bintang. Dan berikutnya kalau ini satu bentuk teropong bumi ya, teropong bumi. Nah, di teropong bumi ini bedanya dia memiliki satu lensa lagi di tengah, ini namanya lensa pembalik ya. Dan lensa objektif ini lensa okuler, di tengah ada lensa pembalik. Tapi di teropong bumi ini kabar gembiranya adalah kita tidak atau hampir tidak pernah ditanyakan soal tentang yang matanya berakomodasi maksimum. Jadi hanya dianggap matanya tidak berakomodasi. Rumusnya kurang lebih sama dengan teropong bintang tadi. Ya, kita ambil yang pada saat mata tidak berakomodasi, dan yang penting hanya ini teman-teman, di panjang teropongnya itu kita tambahkan dengan 4 kali frekuensi pembalik. FP itu lensa pembalik. Yang lainnya sama. Ya, jadi perbesaran juga tinggal FOB dibagi FOK. Udah cuman itu aja, gampang banget teman-teman ya. Oke, nah kita contohkan di soal seperti ini. Teropong bumi memiliki fokus lensa objektif, okuler, dan pembalik berturut-turut 25 cm, 0,25 cm, dan 0,5 cm. Digunakan untuk mengamati objek yang hanya berukuran 3 cm. Dengan mata rileks, tentukan panjang teropong, perbesaran bayangan, dan tinggi bayangan. Saya tulis di sini teman-teman, kita punya FOB adalah 25 cm. Lalu kita punya FOK adalah 0,25 cm. Dan kita punya F pembalik adalah 0,5 cm. Oke, ketika kita mencari panjang teropong, yang akan kita cari tinggal dimasukkan rumus FOB ditambah 4 kali FP ditambah FOK. Ya, sehingga didapatkan FOB-nya 5 ditambah 4 kali 0,5 ditambah 0,25. Akan kita dapatkan 25 ditambah 1 ditambah 0,25 menjadi 26,25 cm. Dan ketika kita mencari perbesaran, itu rumusnya adalah FOB dibagi FOK ya. FOB-nya itu 25, FOK-nya 0,25, ketemulah 100 kali, seperti itu. Dan artinya kalau perbesaran 100 kali, kalau tadi kita punya tinggi benda misalkan 3 cm, maka tinggi bayangannya itu menjadi 100 dikali 3 ya, atau 300 cm. Seperti itu ya teman-teman ya. Sederhana sekali perhitungannya. Ini contoh tentang perhitungan teropong bintang dan teropong bumi ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya kami bisa terus mengembangkan menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.